Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Hari ini saya ada garapan ninja ya. Nah, ini membawa masalah untuk sensor suhu. Nah, ini namanya sensor suhu ya. Ini kalau untuk RR ya, ini ada dua mas. Satu untuk sensor suhu dan satu lagi untuk indikator bahan bakar wis. Nah, tempatnya di sini. Nah, ini kalau kita pencet kayak gini. Nah, ini yang jalan ini yang jalan indikator bahan bakar ya. Kalau posisi ini tidak kita pencet, ini posisi ini bebas, yang bekerja jarum ini adalah sensor suhu. Nah, intinya pengaturan daripada sensor suhu sama indikator bahan bakar ini jadi satu di sini ya. Terus motor ini membawa masalah, kan ini tidak berfungsi sama sekali. Intinya pada saat motor ini jalan, ini tidak bergerak sama sekali. Intinya ini diam di tempat guys. Nah, ini memang tadi saya coba memang diam di tempat, padahal motor sudah kondisi panas sekali. Tidak saya buat jalan, harusnya dia posisi ada di hampir di tengah, ini tetap di sini. Nah, ini yang tidak boleh ya. Nah, bahaya sekali kalau indikator ini tidak berfungsi. Tujuannya agar kita tahu bahwa mesin ini kondisi panas mesin bisa kebaca di sini ya. Nanti kalau overhead kan bahaya. Kalau ini jalan normal, otomatis kalau posisi ada di tengah kan kita bisa berhenti untuk mendinginkan untuk area mesin. Kalau ini mati ya tidak bisa membaca mas. Nah, ini terus terang sudah saya benahi. Terus permasalahan ada di sini mas. Nah, permasalahan ada di tombol sini yang tidak connect ya. Nah, tak terangin dulu jalurnya ya. Nah, ini setelah kontak kita on kan ya kayak gini. Nah, ini arus keluaran kontak ini masuk ke indikator suhu. Nah, di sini ada kabelnya 3, satu masa, satu keluaran kontak, dan satunya lagi masuk ke sensor ya. Ini sensor suhu lah. Ini sensor suhu ada di sini mas ya. Untuk sensor suhu untuk Ninja RR itu ada di area radiator ya. Ada di area radiator sini ya di depan. Tapi untuk Ninja R itu ada di sini di silinder head. Nah, itu bedanya di situ. Di sini saya akan berbagi tips atau berbagi pengalaman cara mengatasi apabila suhu sensor ini tidak berfungsi. Nah, agar sobat-sobat lebih paham lagi untuk mengatasi suatu masalah motor, kita harus tahu dulu jalurnya yo. Jalur indikator suhu ini kemana saja. Kita akan gambarkan, kita akan sketsakan terlebih dahulu. Oke sobat bengkel ya, ini saya buatkan diagram sensor suhu untuk Ninja ya, jalur sensor suhu Ninja. Nah, semua motor itu ada yang namanya sumber arus mas. Nah, ini dari aki ya, aki. Nah, arus plus aki ini masuk ke kontak ya, warna kabel. Untuk generasi Kawasaki adalah putih strip hitam atau white strip black. Nah, itu bahasa kerennya kayak gitu. Keluaran kontak untuk Kawasaki berwarna coklat, bahasa kerennya brown, BR. Nah, masuklah dia ke indikator suhu. Nah, di dalam indikator suhu itu ada 3 kabel. Satu arus standby 12 volt warna kabel coklat, 2 masa warna kabel hitam strip kuning untuk generasi Kawasaki, berarti black strip yellow. Nah, kayak gini, jangan dipandang anu ya, yang penting tahu jalurnya wis, like gambarnya saya bukan pelukis. Nah, terus satunya lagi ya dari suhu itu ada warna kabel putih strip hijau, bahasa keren ya, putih strip hijau, white strip green. Nah, masuklah dia ke tombol yang ada di holder sebelah kiri. Nah, pada saat tombol itu
tidak ditekan, berarti untuk kabel putih strip hijau itu akan gabung sama, akan nyambung sama warna putih dari tombol menuju ke switch yang ada di radiator. Itu jalurnya kayak gitu. Terus pada saat tombol di holder itu kamu tekan, dia akan menghubungkan kabel putih strip hijau sama kabel putih juga, tapi menuju ke tangki bahan bakar. Nah, itu kronologinya. Warna kabel juga putih, yang ke radiator warna kabel juga putih, tapi kabel putih menuju radiator sama menuju tangki ini tidak nyambung, Mas, tidak nyambung. Nah, itu kronologinya. Terus yang dari pertanyaan, seandainya kontak sudah posisi on, terus motor buat jalan, kok jarum di indikator ini tidak berfungsi, berarti permasalahan ada di mana? Pertanyaannya kayak gitu. Permasalahan ada 3. 1, jalur itu sendiri yang bermasalah. Kedua, tombol ini, nah, tombol ini yang bermasalah. Dan yang ketiga, switch sensor suhu ini yang bermasalah. Nah, kan ada 3 permasalahan. Nah, terus gimana cara ngeceknya? Seandainya jarum ini tidak bergerak sama sekali, padahal kondisi mesin sudah sangat panas sekali, ya, gampang. Yang namanya sensor suhu ini cuma butuh massa, Mas. Ini cuma butuh massa ya. Nah, berarti secara teori kalau dia cuma butuh massa, seandainya ini waktu bebas, kabel putih strip hijau ini kan gak nyambung sama warna putih yang menuju ke radiator. Nah, secara teori kalau kabel putih dari radiator ini saya hubungkan kabel putih ini, kabel switch lah gampang-gampangannya, kabel switch ini saya hubungkan massa, posisi kontak on, jarum ini harus bergerak. Nah, kok jarum tidak bergerak? Berarti permasalahannya ada di 1, kabel putih strip hijau yang menuju ke tombol, yang digabung, yang disambungkan ke warna putih menuju switch ini putus di tengah jalan. Itu 1. 2, tombol ini sendiri yang sudah kropos atau aus sehingga dia tidak bisa menggabungkan kabel putih strip hijau sama putih. Itu yang kronologi yang kedua. Kronologi yang ketiga bisa jadi indikator suhu sendiri yang ada di speedometer itu sing kebakar, wis gampang-gampangnya gitu. Ini kan ada dinamo di sini, Mas. Nah, ya, untuk kalau kita sudah tahu jalur kayak gini, kita akan tes apakah motor ini setelah terus terang ini sudah normal, Mas. Untuk Ninja ini sudah normal, tapi saya ingin berbagi cara ngetes yang paling gampang. Seandainya kita sudah tahu jalur kayak gini, kita akan lebih mudah untuk mengerjakan. Oke, kita akan praktekkan di motore dan dimana hasilnya. Gini ya sobat, cara cek yang paling gampang. Kita kan sudah tahu jalurnya, sekarang kita akan buktikan, kita akan tes. Nah, inilah switch sensor suhunya dari sini, Mas. Nah, ini kan ada 2 kabel, 1 massa, 1 sensor switch. Nah, ini didapat dari suhu air yang ada di dalam radiator itu sendiri. Lah, panas ini nanti akan dibaca di sini ya. Nah, ini cara kerjanya kayak gini. Nah, apakah sensor ini bermasalah atau tidak? Cukup mudah. Ini kita lepas. Nah, terus ini kita colok. Nah, ini kita colok kayak gini. Terus kabel ini kita gabung ke massa ini, Mas. Ini kan kabel massa. Secara teori indikator suhu cuma butuh massa ya. Nah, ini nanti waktu kontak on, jarum harus bisa jalan. Kalau memang indikator suhu dalam speedometer itu tidak bermasalah. Nah, itu teorinya.
coba kita akan praktekkan ya. Nah, ini posisi kita on kan ya. Nah, ini jarum kan tidak bergerak. Terus kabel ini kita sambung ke masa kayak gini. Coba kasih lihat. Nah, ya kan. Terus coba lihat. Loh, nyambung kan? Nah, ini kan bergerak. Terus masa saya lepas ya. Ini nanti turun. Loh, turun. Nah, turun. Kita lepas loh. Kita lepas. Terus kita sambung lagi ya. Loh, naik. Nah, berarti untuk indikator suhu dalam speedo tidak ada masalah. Jalur kabel pun tidak ada masalah. Terus gimana cara ngetes sensor atau switch suhu? Ini namanya switch ya. Switch yang ada di radiator ini, switch suhu atau sensor suhu, wis gampang-gampangnya gitu. Ini berfungsi atau tidak? Caranya gimana? Gampang. Ini kita lepas dulu aja. Ini pakai engkol 12-an ini. Nah, ini kita lepas. Kalau ini mati, dalam arti tidak berfungsi, ini nanti ya juga tidak akan bergerak untuk jarum area di speedo ya. Jarum di speedo, jarum suhu itu tidak akan bergerak. Terus gimana cara ngetesnya? Saksikan terus biar paham. Nah, inilah, ini yang namanya sensor suhu lah. Ini kan ada air. Nah, ini panasnya air ini akan dibaca oleh sensor ini, Mas. Terus akan dikirim ke sensor suhu yang ada di speedometer untuk pergerakan jarum. Nah, ini tugasnya switch ini untuk membaca panas air yang ada di dalam radiator. Terus gimana cara ngetesnya? Nah, terus kita tancapkan kembali di sini. Nah, ini kita tancapkan ya, kayak gini. Nah, pada saat motor ini jalan, otomatis air kan panas, Mas. Air kan panas. Terus dia akan mengirim suhu panas ke indikator dalam speedo. Nah, berhubung motor ini diam, masih dingin, kita akan bakar. Nah, ini kita akan bakar ya. Kita akan bakar sampai ini nanti panas, lalu kita sambungkan ke masa kayak gini. Ini nanti jarum di speedo, jarum indikator suhu yang ada di speedo bergerak enggak? Kalau bergerak berarti ini aman ya. Nah, kita bakar kayak gini ya untuk pengganti daripada air. Saya kira ini sudah cukup. Terus posisi kontak kita on kan. Nah, ini kita lepas ya. Nah, ya. Posisi kontak kita on kan ya. Nah, ini kan belum bergerak. Terus ini kita gabung ke masa kayak gini. Coba kasih lihat. Nah, ini kan sudah panas ya. Ini kita gabung ke sini. Bergerak nggak jarumnya? Loh, bergerak kan? Loh. Nah, sesuai dengan panas yang diterima switch ini dari air. Waktu jalan kan air panas, kadang sampai mendidih ya. Nah, ini kita lepas loh, turun. Terus ini gabung. Ini nanti kalau dingin lama-lama juga turun. Tak sebuli ya, bener tuh adem. Nanti pergerakan jarum akan sedikit sesuai dengan tingkat panasnya switch lah. Nah, ini sudah agak dingin. Loh, ya kan? Loh, bergerak kan? Loh. Berarti switch ini pun juga tidak ada masalah. Intinya motor ini sudah normal kembali, wis gampang-gampangnya gitu. Nah, itulah ya sobat ya. Asal kita tahu jalur suatu motor, terutama untuk area kelistrikan yang bermasalah, kuncinya cuma satu. Asal kita tahu jalure dan cara kerjane suatu alat tersebut, kita akan mudah untuk mengerjakan suatu permasalahan motor. Dan ini tadi kan permasalahan ada di sensor suhu yang ada di speedo tidak jalan, penyebabnya ada di tombol sini. Nah, ini tadi sudah saya bersihkan.
dan sudah normal kembali. Dan cara-cara ngetesnya kayak itu tadi ya. Oke sobat bengkel ya, itu tadi cara penanganan untuk generasi motor Ninja apabila sensor suhu tidak bergerak sama sekali, padahal kondisi motor sudah sangat panas sekali. Dan itu tadi cara penanganannya dan cara pengecekannya. Oke, semoga video sederhana saya ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.